Perusahaan solar panel terbesar di dunia merencanakan PHK, lebih dari 24.000 orang menghadapi pengangguran. Berita Bloomberg pada tanggal 18 mengumumkan bahwa karena melimpahnya produksi dan persaingan yang ketat, perusahaan energi hijau terkemuka di dunia bersiap untuk memangkas hampir sepertiga tenaga kerjanya untuk memangkas biaya. Tahun lalu, perusahaan ini memiliki sekitar 80.000 karyawan, namun kini lebih dari 24.000 di antara mereka menghadapi pengangguran. Secara global, sektor tenaga surya China berada di garis depan. Harga panel surya anjlok ke titik terendah sepanjang masa tahun lalu, mendorong produsen untuk menjual dengan harga atau di bawah biayanya. Sebagai perusahaan terkemuka dalam manufaktur wafer silikon surya, perusahaan energi ramah lingkungan juga terpaksa menurunkan harganya secara signifikan tahun lalu. Saham perusahaan tersebut anjlok, turun sekitar 70% dari puncaknya pada tahun 2021, menghapus lebih dari 200 miliar yuan, sekitar 27,8 miliar dolar AS dari nilai pasarnya pada tahun 2023 saja. Kini mereka bergulat dengan permasalahan seperti kelebihan produksi, konsolidasi industri, dan ancaman kebangkrutan. Sumber internal mengatakan Longi Green Energy telah mengambil tindakan dengan menghentikan menawarkan teh gratis, mengurangi biaya perjalanan, dan beralih ke pencetakan hitam putih saja, semua itu demi penghematan biaya. Kantor mereka di Shanghai bahkan berhenti menawarkan kopi gratis. Perusahaan khawatir tingginya angka pengangguran dapat memicu kerusuhan sosial di antara karyawannya, sehingga mereka menonaktifkan fitur-fitur yang menunjukkan jumlah total karyawan di akhir tahun. Analis tenaga surya Shanghai, Mao Ding, pada bulan April lalu menyebutkan perang harga di industri tenaga surya pasti akan terjadi dikarenakan pertumbuhannya yang eksplosif. Investasi besar-besaran dalam pembangunan pabrik dan peningkatan produksi telah menciptakan kelebihan pasokan yang signifikan di pasar. Hal ini berujung pada PHK besar-besaran di Longi Green Energy. Sound of Hope menghubungi Profesor Wu Huiling, peneliti tamu di Lembaga Penelitian Ekonomi Tsinghua Taiwan. Dia menunjukkan bahwa perekonomian China sedang terjun bebas dan ini cukup mengerikan. Alasannya, mereka tidak bisa melepaskan cengkeraman kuat Partai Komunis, bersikeras bahwa segala sesuatunya dipimpin oleh partai. Sikap ini sangat bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi, mengingatkan pada era Mao Zedong yang menutup akses terhadap dunia. Dalam perekonomian yang benar-benar bebas, bisnis tidak dapat berkembang dalam kondisi seperti itu. Mereka akan tenggelam atau harus pindah. Profesor Wu menyarankan China untuk beralih ke arah pengembangan ekonomi bebas, dengan menggunakan kejujuran untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Dengan menunjukkan rasa hormat yang nyata terhadap orang-orang di pasar, memungkinkan adanya usaha bebas, standar moral dan kepercayaan dapat meningkat. Hanya dengan melakukan pembangunan, mungkin ada titik terang di ujung terowongan. Jika tidak, situasinya akan sangat suram.